Polresta Samarinda akhirnya merilis kasus arisan online bodong yang dilakukan oleh Julia Kartika Sari Kamal alias Julia, 24 Senin, tanggal 24 Oktober tahun 2022. Tidak tanggung-tanggung, polisi menyebut perputaran uang dalam kasus tersebut mencapai 19 miliar rupiah. Raup untung miliaran rupiah, jumlah tersebut terungkap saat pihak kepolisian meminta rekening koran atau transaksi yang pernah dilakukan oleh salah satu guru honorer sekolah dasar tersebut. Jumlah itu, 19 miliar rupiah, adalah uang yang berputar atau pernah masuk ke rekening pelaku dari Mei sampai Oktober 2022 ini, beber Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ari Fadli. Kendati demikian, lanjutnya, sejauh ini baru sekitar 12 korban yang melapor secara resmi ke Mapolresta Samarinda. Itu, 12 laporan, yang kita rekap dalam 2 laporan. Dengan total kerugian 3 miliar rupiah, rincinya. Oleh sebab itu, saat ini pihaknya masih menelusuri kemana saja aliran uang yang mencapai belasan miliar tersebut. Kita masih menyelidiki asetnya apa saja. Meski saat ini sudah ada yang kita sita yang kalau ditotalkan mencapai kurang lebih 300 rupiah juta, ungkapnya. Adapun modusnya, jelas Kombes Pol Ari Fadli seperti yang sudah diketahui sebelumnya bahwa pelaku menawarkan arisan online melalui akun media sosial Facebook miliknya yang bernama Julia Kartika Sari Kamal. Di mana para calon anggota harus memasukkan sejumlah dana yang dijanjikan nantinya akan berlipat ganda dalam waktu hitungan hari. Namun nyatanya setelah jatuh tempo, uang para nasabah tidak pernah kembali, paparnya. Terkait pasal yang dikenakan bagi Julia, sebutnya, sementara pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 Junto Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 3 dan 4. Motifnya jelas adalah memperkaya diri, pungkasnya. Polisi mengungkap sejauh ini diketahui Julia, 24, yang menjadi pelaku arisan online bodong di Samarinda melakukan aksinya sendiri. Kendati demikian saat ini pihak kepolisian telah memanggil dan meminta keterangan dari pihak keluarga Julia. Mulai dari orang tua, suami, adik kandung hingga mertua pelaku tersebut. Di mana jelas Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ari Fadli sejauh ini pengakuan keluarga dari tersangka tidak tahu menahu. Masih kami dalami. Makanya kami juga menyita CCTV yang ada di rumah pelaku, untuk melihat aktivitas dan segala transaksi yang mungkin dilakukan di rumah tersebut. Jelasnya dalam press release di Mapolresta Samarinda, Senin, tanggal 24 Oktober tahun 2022. Disinggung kemungkinan adanya pelaku lain, dikatakannya masih didalami lagi untuk mengetahui apakah ada kolaborasi dengan pihak lain. Kita lihat nanti dari hasil pendalaman lebih lanjut. Apakah ada keterlibatan orang lain dalam kasus ini, imbuhnya. Polisi masih amankan barang bukti sebanyak 300 rupiah juta seperti diketahui sebelumnya, didapati perputaran uang senilai 19 miliar rupiah dalam kasus arisan online bodong yang dilakukan oleh Julia, 24. Polisi mengungkap, dari total tersebut baru 12 orang yang melapor dengan total kerugian 3 miliar rupiah. Sementara barang bukti yang berhasil diamankan pihak kepolisian dari tangan pelaku berupa perhiasan dan barang-barang bermerek, antara lain, 1 unit mobil Daihatsu Terios putih tahun 2021 berstatus masih kredit atas nama Julia Kartika SK, 1 unit sepeda lipat hitam merek Everbest, 1 buah handphone, 1 buah buku catatan berisi nama-nama peserta Arisol, 15 perhiasan emas dengan berbagai jenis dan berat tanpa kwitansi pembelian, 9 perhiasan dengan berbagai jenis dan berat beserta kwitansi pembelian, 6 buah bed cover, 1 buah koper biru, 1 buah sofa ungu, 1 unit kulkas merek Polytron, 1 unit mesin cuci merek LG, 1 buah slow cooker merek Maspion, 1 set toples merek Smart Storage, 1 buah dispenser dengan merek Golden Dragon, 1 set mangkok koktail, 24 tas perempuan berbagai merek dan jenis, 9 sendal perempuan berbagai merek dan jenis. Kalau ditotalkan ke seluruh barang bukti itu kurang lebih 300 juta rupiah. Ada yang dibeli menggunakan uang arisan itu, ada juga pemberian atau fee dari orang-orang yang ikut arisan dan sempat mendapatkan keuntungan. Jelas Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ari Fadli dalam press release-nya, Senin, tanggal 24 Oktober tahun 2022. Ia menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih menelusuri aliran dana dan aset apa saja yang dimiliki oleh pelaku tersebut. Sejauh ini, lanjutnya, belum ditemukan aset bangunan atau tanah milik pelaku yang dimungkinkan dibeli menggunakan uang para korban. Tapi masih kami telusuri aset-asetnya.
termasuk menyelidiki rekening koran pelaku yang memperlihatkan kemana saja aliran dananya. Yang jelas saat ini isi rekening pelaku hanya tersisa Rp 100 sampai 200 ribu atau kosong, bebernya.